sebenarnya kalau kita bilang bahwa pilkada itu sebenarnya sudah lama. Sebenarnya kalau itu sudah dilaksanakan sebenarnya ketika zaman pemerintah kolonial Belanda. Sebenarnya pilkada itu ada karena sifatnya adalah kepala daerah sekaligus kepala pemerintahan baik di provinsi, kabupaten, kota, bahkan dulu kecamatan hanya orang-orangnya, pejabat-pejabat pemerintah itu demi kepentingan Belanda sudah ditentukan oleh Belanda. Jadi sebenarnya sudah tidak aneh ketika berbicara pilkada langsung, ya. Karena prinsipnya kalau zaman dulu itu ditentukan oleh pejabat Belanda, tapi rakyat tidak ikut milih. Iya. Nah, kemudian saya ingin juga begini menyambung karena sekarang kan masih rame-rame, masih bergembira rakyat Indonesia kaitan dengan proklamasi kemerdekaan. Jadi sebelum pilkada mungkin saya ingin sedikit memberikan pencerahan, penjelasan tentang pemilu. Karena ketika kita udah merdeka 17 Agustus 1945, ketika BPUPKI dibubarkan, 7 Agustus BPUPKI diganti PPKI. Itu pada tahun 1945. Ya, sebelum 7 Agustus. Jadi 7 Agustus 45 itu PPKI dibentuk. Apa tugasnya PPKI? Ada 3. Yang pertama adalah karena begini, BPUPKI kan sidangnya 29 Mei sampai 22 Juni 45. Itu menghasilkan konsep dasar negara, tapi belum selesai. Dilanjutkan sidang BPUPKI 2 10 sampai 17 Juli, di mana dasar negara Pancasila termaktub ada di pembukaan alinea keempat. Jadi waktu BPUPKI itu kan belum ada proklamasi. Iya. Kalau awalnya itu baru persiapan. Gitu. Nah, ketika 7 Agustus dibentuk PPKI, kaitannya kan kemarin kita ketahui 6 Agustus di bom Hiroshima, 9 Agustus 45, kemudian 14 Agustus Kaisar Hirohito mengumumkan tentang menyerah tanpa syarat. Disitulah kesempatan bangsa Indonesia datang kepada Pak Karno, golongan muda, untuk memproklamasikan, tapi pada pertentangan kan. Waktu sehingga diasingkan ke Rengas Dengklok. Apa sih tujuan diasingkan kan? Itu intinya supaya tidak kena pengaruh Jepang. Pak Karno. Nah, sebenarnya dari awal permasalahan bentrok paham ini dari awal proklamasi. Nah, termasuk nanti setelah tadi PPKI bersidang tanggal sehari setelah mereka 18 Agustus 45 menghasilkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi dari konstitusi itu singkat cerita adalah untuk berbicara tentang pemilu. Iya. Jadi ada kaitan ke sana. Yang berhubungan dengan pasal berapa? 28 atau berapa? Ya. Tentang demokrasi. Iya, betul. Nah, jadi inti dari setelah PPKI bersidang, kan ketuanya PPKI. Ketika BPUPKI Regimen Ududina, PPKI itu ada Insinyur Soekarno, di mana hasil PPKI ada 3. 18 Agustus setelah hari kemerdekaan, 1 menghasilkan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Proklamasi berebut, kedua kok enak banget. Seseorang, apalagi kita sepakat dalam undang-undang kita, negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia dipilih oleh seorang presiden. Kok lucu, PPKI mengangkat Soekarno dan Hatta jadi presiden dan wakil presiden tanpa pemilu. Tapi ada konsep, kata Pak Karno. Poin ketiga, untuk sementara karena belum pemilu dibentuklah namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, ibarat DPR. Nah, baru sejarahnya pertentangan udah kelihatan, apalagi banyak mahasiswa Indonesia yang di luar negeri, enak banget kok pemilu Indonesia ditentukan, karena Pak Karno kan ketua PPKI mangkat sendiri. Nah, baru dalam sejarah itu tahun sekitar 55 itu nanti pemilu pertama. Nah, jadi ketika pemilu pertama kali di Indonesia terjadi itu ketika Indonesia sudah mulai ada pengaruh, banyak Belanda ikut campur, ya. Tahun 50 kan sudah mulai golongan-golongan radikal didukung Belanda.
Salah satunya ya, Soekarno tidak dibiarkan, yang berkuasa bukan lagi presiden tapi perdana menteri. Maka ketika perdana menteri yang dikenal dengan kabinet Burhanuddin atau 55 diadakan pemilu pertama. Ada 2 tahap. 29 September 55 itu memilih badan konstituante. Jadi perancang undang-undang. Badan konstituante ini apa DPR? DPR kalau kita. DPR Sekarang sekarang. DPR sekarang. Kemudian yang kedua adalah apa namanya? Maaf terbalik. 29 September 55 memilih DPR. Di mana partai-partai pemenang itu ada 4 besar. Ada PNI, NU, Masumi dan PKI. Itu 4 besar. Itu tahun 55. Dilanjutkan lagi 25 Desember baru ditentukan badan konstituante. Itu pemilu pertama. Ketika zaman Orde Lama. Terus berkembang secara singkat. Sistem pemilu sudah ada tadi dari kolonial sampai Pak Karno. Ya. Orde Lama. Ketika Orde Lama jatuh tahun Orde Baru 66 ya. dengan Tritura 67 pertanggungjawaban Pak Karno tidak diakui, mulailah di situ lahirlah Orde Baru yang ada hubungan dengan Super Semar. Super Semar. Karena Super Semar intinya adalah Super Semar itu surat pemerintah 1966 di mana intinya ada perubahan tonggak pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah di Orde Baru lahirlah satu partai namanya Golongan Karya yang hampir Pak Harto itu berkuasa 32 tahun. Di antara Jadi, nah disitulah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan ya, Wakil Presiden B.J. Habibie. banyaklah kebijakan Timur, kemudian Ya. masuk dengan pemilihan umum berikutnya. Yang disebut era reformasi. Era reformasi. Nah disitulah baru ada pemilihan langsung. Ya. Jadi ada Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 mulai ditinjau itu tentang pemerintahan daerah. Ya. Otonomi. Iya, Otonomi daerah. Makanya lahir pilkada sebenarnya itu di era SBY. Ya. Diawali oleh SBY. enggak, maksudnya di zaman reformasi itu kan zamannya Pak Habibie itu. Iya, iya. Nah cikal bakalnya. Ya, ya, Jadi ya. SBY itu setelah Ya, 2004. 2004. Nah makanya kalau kita perhatikan ketika berbicara pilkada atau pemilu aja, pemilu langsung. Ketika berbicara pilkada atau pemilu aja, pemilu langsung, kita sudah cukup lama, makanya kita pelajari ketika dampak pemilu, kita sudah cukup lama, makanya kita pelajari ketika dampak pemilihan langsung, tak langsung, dimana ketika zaman Orde Baru itu 99 sudah mulai dibuktikan, tetapi masih ada kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi dulu apa sih fungsi daripada lembaga tertinggi MPR? Satu, mengangkat presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Karena dipilihnya apa sih fungsi daripada lembaga tertinggi MPR? Satu, mengangkat presiden dan wakil presiden hasil pemilu. Karena dipilihnya presiden itu siapa partai berkuasa, kursi terbanyak bisa pasti itu yang jadi presiden di situ. Yang kedua, tugas MPR waktu itu adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 45, ditetapkan. Padahal sebenarnya tidak ada keberanian bangsa ini. Ada pasal terakhir, jika dianggap perlu Undang-Undang dapat dirubah, tapi ternyata tidak pernah hanya ditetapkan. Yang terakhir, fungsi MPR dulu adalah merancang salah satu program yang disebut RAPBN, GBHN, ya, jadi besar negara. Betul. Nah disitulah ketika berbicara pemilu, ingat waktu itu pemilu 99 masih dapat waktu itu PDI. Karena segan dan terlalu lamanya Golkar atau Orde Baru yang identik dengan KKN, rindu kepada sosok baru, perubahan. Terpilihlah PDI yang banyak suara tapi masih ada kaitan MPR, sehingga lahir poros tengah. Siapa tokoh reformasi? Megawati, Hamengkubuwono ke-9,
dan Abdurrahman Wahid, termasuk Amin Rais. Tetapi kenyataan masih ada golongan fanatik. Kok sekarang harusnya kan yang paling banyak siapa? Suara PDI. PDI jadi presiden. Sampai waktu itu Megawati tidak diperkenankan jadi presiden karena masih diisukan bahwa seseorang wanita memimpin golongan fanatik. Lahirnya di situ poros tengah. Karena selain itu juga ada perlawanan dari ya yang penting waktu itu jangan Golkar. Nah, itu. Jadi dari Golkar sendiri melawan dengan isu itu tadi. Iya, betul. Betul. Nah, disitulah kita pahami dari pemilu 99 itu ternyata sebenarnya kalau diperhatikan ada satu sisi kita ini udah dikemas dalam bingkai Pancasila, di mana Pancasila sudah keempat itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebiasaan, dan pusatan perwakilan. Jadi suara kita itu pada Pancasila keempat udah ada lembaganya. Namun tadi ada kongkoling politik yang memang tidak ini, sehingga disitulah rindu akan pemilihan langsung. Jadi rakyat yang berkuasa karena ada keuntungan-keuntungan atau positif negatif. Ada positif. Dimana ketika berbicara negatifnya itu rakyat tidak bersuara. Salah satu contoh kalau pemilihan tidak langsung, keduanya rawan dan rentan kepada korupsi, kolusi atau KKN dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Nah, sehingga di awal pemerintahan SBY ini 2004 itu ingin pilkada yang dijamin juga oleh undang-undang. Bahkan kalau kita perhatikan antara SBY sampai 2 kali peninjauan undang-undang tentang pemilu dan pilkada, termasuk Jokowi tahun 2015. Nah, sehingga alhamdulillah bangsa kita sekarang untuk memilih presiden tanpa peran MPR lagi, dan termasuk perubahan-perubahan lembaga. Zaman reformasi alhamdulillah tinggal kita melihat, manakala dulu kita lihat MPR, sekarang fungsinya kan sudah berubah. Sudah berubah sekarang, lebih banyak apa ya, kalau saya lihat sih MPR ini cuma 5 tahun sekali kerjanya, cuma mengangkat dan memberhentikan presiden wakil presiden saja. Memberhentikan pun saat presiden masa bakti atau masa jabatannya habis. Nah, kadang-kadang saya berpikir untuk sekarang ya, itu lebih banyak kepentingan elit gitu. Jadi rebutan sehingga terpilihlah presiden, terjadi koalisi partai, koalisi gemuk, akhirnya rakyat ya disebut diabaikan juga saya nggak tahu, tapi kenyataannya ya banyak dikorbankan gitu. Nah, makanya dari perkembangan demokrasi di era reformasi, cuma kadang-kadang saya begini Kang Dija, masih banyak masyarakat Indonesia yang salah kaprah pengertian reformasi. Harusnya kan reformasi itu kembali kepada perbaikan dan perubahan-perubahan. Nah, itu makanya ada 2 sisi, ada yang disebut perubahan segala sesuatunya harusnya bersifat evolusi. Apa evolusi? Perubahan yang step by step, perlahan, bukan revolusi. Nah, kadang-kadang suka bangsa kita ini dengan orde baru banyak salahnya, atau apa evolusi? Perubahan yang step by step, perlahan, bukan revolusi. Nah, kadang-kadang suka bangsa kita ini dengan orde baru banyak salahnya, atau kelemahannya langsung seakan-akan reformasi ingin baik segala-galanya, sehingga arahnya menjadi revolusi, perubahan yang secepat-cepatnya inginnya. Iya. Nah, kadang-kadang kan dampak dari reformasi ini, kadang-kadang masyarakat awam masih ngomong gini, kok reformasi harusnya kembali kepada perubahan yang baik, kok korupsi lebih tinggi, lebih kacau dari pemerintahan Orde Baru dan lain sebagainya. Ini banyak fenomena. Itu adalah berarti adanya yang sudah habis masa kerja itu baik provinsi, kabupaten dan kota. Nah, termasuk kita khusus Kabupaten Bogor, insya Allah pada tanggal 24 November 27 November ini insya Allah akan melakukan pilkada
yang dimana kita mempelajari contoh provinsi ya. Iya. Contoh provinsi ternyata ketika pilkada ini berada aturan dan undang-undang. Ketika dulu bisa saja, karena gini, ketika berbicara ilmu politik, orpol atau relasi politik itu adalah kendaraan untuk menuju kekuasaan. Dulu diberi peluang independen, calon independen. Kadang-kadang Ya. tidak lakukan independen di kita. Ya, jadi Untuk Jawa Barat belum ada. contoh sekarang kita berbicara nih sama ya, Jakarta itu kan sedang ramai hampir sama dengan Jawa Barat nih ya. Ya. Termasuk kan Pak Ridwan Kamil dan kekuatan politik KIM, Koalisi Indonesia Maju, dari Golkar ini ajukan untuk masuk ke Di Jakarta. Yang sebenarnya, sebentar, kalau menurut pengamatan Mbak Guru, peluang RK Ridwan Kamil ke Jakarta, kalau menurut saya kan seharusnya dia masuknya di Jawa Barat ini. Karena apa? Satu, pernah 5 tahun menjadi gubernur Jawa Barat. Nah, gimana peluangnya RK di DKI ini? Nah sebenarnya mah sudah komitmen politik bahwa Jakarta itu terukur Indonesia. Terukur Indonesia. Jadi berbeda antara provinsi-provinsi lain. Jadi Jakarta itu ketika ada putra terbaik di wilayah manapun bisa berkompetisi. Jadi tidak harus penduduk Jakarta kan ibu kota gitu ya. Jadi tidak perlu putra pribumi lah istilahnya. Betul. Hanya fenomena yang terjadi sekarang begini ya, dengan pengeroyokan koalisi Indonesia Merdeka sampai berapa Indonesia Maju. Indonesia Maju itu partai pendukung dari Ridwan Kamil banyak sekali. Tetapi pemilu yang kemarin contoh kalau kita lihat Anies Baswedan itu adalah yang diusung oleh Pendukungnya, Iya. partai pendukungnya. dan PKS. Makanya sekarang itu intinya terus terjadi perebutan sehingga kalau betul-betul ada wacana atau kita amati Kim akan melawan kota kosong ini jangan sampai terjadi di Jakarta ya, termasuk Anies itu kan track recordnya bagus di Jakarta. Nah sekarang kita kembali ke bagaimana nih menurut pandangan Mbak Guru tentang bupati nih di Kabupaten Bogor khususnya nih. Betul. Kira-kira siapa nih kira-kira figur yang berpeluang dari informasi-informasi yang Mbak Guru dapatkan? Nah jadi sekarang itu contoh ini pengaruh kekuatan partai sangat besar. Tadi saya kembali ke Jakarta ya. Jadi Anies ini kan pemenang pilkada Jakarta itu hampir 18 kursi didapat oleh PKS untuk DKI. Tetapi 18 kursi tanpa adanya keikutsertaan partai lain. Ya minimal akan sukses Anies ketika didukung. Persentase kursinya akan nambah ketika PDI baru akan melawan. Tapi kalau justru lucu ketika berbicara tidak ada pendukung partai akan terjadi. Nah, persoalannya sekarang begini Pak Mbak Guru. Iya. Dengan ada keputusan MK Iya. nomor 60 yang tahun 2024 yang belum lama, Iya. itu justru banyak peluang. Karena apa? Karena tidak 60 yang tahun 2024 yang belum lama, Iya. itu justru banyak peluang. Karena apa? Karena tidak harus 25%, Betul. minimal 10%. Nah ini kan jadi merubah apa strategi. Peluang bisa Satu ada. peluang yang berubah apa strategi. Peluang bisa Satu ada. peluang yang kedua merubah yang Kim tadinya gemuk Iya. karena dikasih peluang Bisa kesang itu peluangnya agak sulit nih ketika aturan baru ini. dengan yang nomor 60 ini. Nomor 60 itu. Jadi ada aturan lah yang dibuat. Yeah. Tapi yang jelas saya tidak akan membahas usia atau lebih jauh lagi, tapi kita berbicara kita ini penduduk Kabupaten Bogor. Nah ya. itu kita fokus ke bupati ini sekarang Bupati nih. ini. Nah jadi Kabupaten Bogor ini sampai sekarang makanya tadi kepala desa, kemudian juga pilkada baik kota, kabupaten, gubernur termasuk kepada calon-calon legislatif pusat daerah sampai ke bawah
kesuksesan pemilu itu satu adalah mesin politik yang jalan. Mesin politik jalan. Mesin politik jalan. Kaderisasinya mantap, jangan seakan-akan rakyat ini dibuai begitu saja, diserang dengan logistik, dengan uang dan sebagainya. itu yang paling berbahaya. Ya, merusak itu. Tapi minimal walaupun kita sekarang Kabupaten Bogor itu masih ada suara yang jelas sudah terpampang berbagai wilayah Kabupaten Bogor adalah ada Jarot. Ada Jarot. Otomatis dari Golkar kan. Betul. Jadi saya melihat kadang-kadang ketika pribadi kita juga seorang kader yang militan mencalonkan, masih ada ikut campur tangan adalah pimpinan pusat. Itu dia. Contoh kita lihat gini Kang Rija, Ya. calon gubernur Jawa Barat ini udah sering soan Ya. antara KDM dengan Bima Arya, ya. Tiba-tiba udah berbalas pantun, datang ke Bogor, datang ke Pakuan, tapi kenyataan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada keputusan Kim mungkin Zulkifli Hasan, Bima jangan nyalon lo, udah keputusan bahwa yang jadi calon gubernur itu udah ada rekomendasi dari Gerindra dan dari Golkar. Sehingga Deddy Mulyadi itu tidak ada kompromi, sudah keputusan bahwa wakil entah siapa namanya harus dari Golkar, walaupun belum kita tahu siapa dari Golkar itu. Nah, artinya sudah mungkin kampanye, sosialisasi dan lain sebagainya, karena ada kepentingan dari atas. Jadi deal politik ini jadi merusak strategi. Dan termasuk tadi seandainya ada Jarot dari Golkar, entah di Pinang koalisi dengan yang lain-lain, tiba-tiba Erlangga bosnya Pak Ade Jarot ada yang baru. Bisa saja kan gitu. Nah yang jelas kalau saya pribadi Kabupaten Bogor itu calon bupati itu kalau suor kan ada Jarot yang belum pinangan dengan siapa. Sudah ada kabar berita, bahkan sekarang kan masih pribadi-pribadi, ya. Rudi dari Gerindra sendiri, calon bupati, bahkan calon bupati banyak tuh. Dari PKS ada. Iya, dari PKS, dari partai ini, partai ini. Tapi yang independen juga ada. Ada independen. Tapi kasarnya belum ada deal-deal politik, fusi gabungan koalisi yang artinya pinangan antara wakilnya siapa. Itu belum. Jadi untuk Kabupaten Bogor masih walaupun nanti ada target kampanye, ada jadwal dan sebagainya, untuk hanya pamer-pamer sekedar baliho. Jadi jadi marketing lah gitu ya. Cuma masalahnya kan kalau misalnya mereka berjalan sendiri-sendiri, contoh PKS dengan balihonya, Golkar malah ada Jarot dengan balihonya, Gerindra dengan baliho sendiri. Ininya. Jadi masyarakat ini kira-kira untuk pengetahuan masyarakat apa yang bisa kita sampaikan dengan cara perpolitikan sekarang khususnya di Kabupaten Bogor ini. Ya tadi prinsipnya karena mekanisme sama-sama sifatnya kampanye pribadi ya, mengatasnamakan partai. Padahal harapan kita itu sudah mulai cepat harusnya ya, gabungan partai-partai elit di Kabupaten Bogor itu dengan partai A, partai B, partai C, ini pendukung ini, sehingga sosialisasi ke masyarakat lebih cepat. Karena gini Pak Rija, kalau saya melihat bukan zaman Orde Baru lagi dulu. Itu masih fanatik partai. Sekarang itu kadang-kadang calon, contoh Rahmat Yassin aja ketika periode pertama, kedua dan lain sebagainya itu P3 berapa persen sih suaranya, kursinya sedikit, tapi dengan figur gagah tim suksesnya Rahmat Yassin Center, semua berbagai daerah jadi itu mesin partai jalan betul. Sehingga isunya Anda bukan milih partai loh, masih ada prinsip begitu, milih tokoh. Nah makanya positifnya ketika pilkada ataupun pemilu ini secara langsung yang rakyat suka, yang dekat hati rakyat, itu kesempatan emas. Jadi kayak dulu kan milih kucing dalam karung. Kalau sekarang tidak begitu. Sudah mulai ada distrik, distrik, apalagi kita ini nih termasuk Bogor Timur yang insya Allah nanti kita dicanangkan menjadi
Kabupaten Bogor Pemekaran dari Timur, Kabupaten Pemekaran. Bogor. Makanya sudah dibahas ketika di kecamatan dulu, calon-calon legislatif di Bogor Timur sekarang sudah tidak Kelapa Nunggal dulu wilayah ke wilayah 1. Ya. Jadi itu Dapil 1. Dapil 1. Nah sekarang Kelapa Nunggal dikembalikan ke Dapil 2 Bogor Timur. Oh, jadi itu tujuan Dapil 2. Iya, Untuk yang persiapan nantinya Bogor Timur. persiapan Bogor Timur. Bogor Timur. Makanya nanti lebih menarik obrolan bareng dan sampai kita datangkan narasumber yang kaitan berkompeten dengan Bogor Timur. Moga-moga terwujud. Oh, amin. Kita Amin. karena rencana pemerintah itu begini kerja. Nanti kabupaten kota ini ada 2 kota di Bogor itu. Satu adalah kota Bogor, Bima Arya yang kemarin. Betul. Kedua nanti Cibinong itu insya Allah katanya jadi kota. Oh, jadi bukan lagi kabupaten. Bukan. Jadi Nah yang kabupaten itu barat dan timur. timur. Gitu. Jadi untuk perkembangan antisipasi kemajuan daripada segala bidang khususnya di Jawa Barat, Iya. di antaranya mungkin untuk mempermudah pelayanan masyarakat, maka dimekarkanlah Kabupaten Bogor ini menjadi 3. Iya. 1 Kabupaten Bogor Barat, 2 Cibinong mungkin jadi kota, Bogor kota. Bogor. Kalau Bogor kota Ya, kan sudah. Iya. Dan satu yang masih kabupaten nih, Ya, kabupaten berarti Bogor Timur. Bogor Timur. Nah ini gimana kira-kira prospek dari pemekaran ini? Otomatis kan ada kaitan dengan otonomi daerah nih. Betul. Apa keuntungan masyarakat yang didapat nih? Sebenarnya kalau kita berbicara Bogor Timur, bahkan mungkin kalau saya katakan awal sebelum bergaul Bogor Barat tuh Bogor Timur dulu. Bogor Timur. Saya ketika dulu terlibat KNPI. Oh berarti zamannya Pak SBY itu. Ya, ketika berbicara KNPI dan lain sebagainya masih kita belum tahun 2000 kita berpisah dengan Cilengsi, itu sudah dibahas. Seandainya kita nanti menjadi Kabupaten Bogor Timur, dulu organisasinya posnya. Saya sering terlibat sebagai Posil itu apa bisa dijelasin? Posil itu jadi intinya kelompok organisasi masyarakat di wilayah timur berbagai kecamatan yang ingin bahkan dulu suatu saat di kabupatennya itu dikira bermaja. Oh. Tapi seiring perkembangan dan lain sebagainya bubarlah gitu kan. Iya. Nah, yang akhirnya sekarang kan lebih digaungkan dengan adanya Bogor Timur, Botim. Nah, itu berapa kali undangan saya tidak pernah terlibat. Kenapa itu? Karena prinsipnya saya setelah dulu bawa pegawai negeri netralitas, tidak terlibat politik praktis, sehingga saya lebih banyak kepada jadi organisasi terbentur profesi. oleh peraturan AS. Kalau sekarang ASN, kalau dulu PNS. Iya. Nah, alhamdulillah Bogor Timur, walaupun ada satu masukan ya kepada rekan-rekan, karena ketika ada tokoh dulu, ketika berbicara Bogor Timur, siapa calon bupati masih bingung. Ketika zaman Hukum almarhum. Nah, jadi yang saya ingin katakan kesuksesan daripada otonomi daerah, kabupaten atau kota, ceritanya kita contoh aja Pangandaran Ciamis. Iya. Ketika pengusulan itu harus ada melibatkan tokoh. Yang Siapa yang ketika di apa namanya di Ciamis itu ada Susi. Padahal Bogor ini secara emosi dekat loh dengan SBY, betul. dekat loh dengan Prabowo. Di Sentul. Nah itu pendekatan seperti itu minta dukungan apalagi seorang menjadi presiden. Kang Endai Kusnadi sehat selalu Pak Guru. Iya. Amin. Terima kasih pada Pak Kusnadi. Juni Purwanti semoga sehat selalu Pak Guru. Siapa itu Juni Purwanti? Pak Endai Kusnadi kalau mau bergabung silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nah gitu Kang Reza. Oke. Baik. Selanjutnya gimana nih? Kita tunggu ada yang mau bertanya kira-kira Pak Indra? Ada yang mau bergabung? Ada yang mau bergabung? Ada yang mau bergabung? Kita membahas ini aja, bukan ahli pemerintahan, ahli politik, obrolan santai dan bareng. Kok sok tahu lah kita gitu ya. Sambil di ini Ayo, diseruput kopinya. Ini jangan lupa juga Pak Rizal nih. Ya. Dikenalkan nih. Ini jadi podcast ini didukung oleh Genza. Apa itu Genza? Genza adalah satu lembaga yang bergerak di bidang bimbingan belajar dengan kantor pusatnya di Jogja. Dan kalau istilah di Genza itu senternya, kantor senternya itu banyak di seluruh Indonesia sudah banyak. Kurang lebih ada 150. Nah ini juga kaosnya nih. Terima kasih kepada Genza nih. Terima kasih ya,
sudah diberikan kaos dan Genja salah satu bimbingan belajar yang mensponsori kegiatan podcast kita Iya. mau berkembang. Ada harapan rencananya Genza ini bukan sekedar bimbel, tapi ada untuk Lembaga kursus. Lembaga kursus. Ya, alhamdulillah. Cuma Wak, sedang diproses sekarang nih, baru mohon doanya semoga dengan adanya lembaga kursus, masyarakat di sekitar Kelapa Nunggal khususnya, umumnya di Kecamatan Kelapa Nunggal, bila ingin kursus komputer atau bahasa Inggris itu akan lebih mudah. Iya. Karena di daerah kita kan daerah industri nih, Betul, gitu. Sangat dibutuhkan kepada anak-anak yang tidak bisa kuliah tapi Betul. dibekali dengan IT-nya, IT. bahasanya Iya. dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Ya. Ya, ada yang kira-kira mau bergabung Pak Indra? Belum ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya. Sarah Sarweni, Nah, terima jadi kasih. ini Pak Kang Rijal, jadi kadang-kadang kan ini harus ada pemahaman ya. Jadi penyelenggara pemilu itu dari mulai KPU pusat, provinsi, termasuk KPU kabupaten, di kecamatan namanya PPS, PPK, kecamatan PPK, desa desa PPS. Nah ini kadang-kadang sering sekali yang tidak dipahami. Jadi ada organisasi ya sebagai penyelenggara KPU. Dan ketika ada permasalahan, Nah ini bentar, KPU ini perlu dijelaskan. Yang setahu saya, kalau nggak salah untuk provinsi pun disebut KPU, KPU provinsi. nasional pun disebut KPU. Nah, secara struktur, kalau nasional itu KPU, Iya. turun ke bawah ke provinsi, KPU provinsi, kabupaten atau kota. Iya. Oh, berarti di kecamatan bukan lagi KPU. Bukan. Oh, gitu. PPK, Panitia Pemilihan PPK, Kecamatan, Desa PPS. PPS. Kalau tempatnya Nah, KPPS. itu ujung tombaknya tuh. Nah, jadi intinya bahwa pendengar atau pemirsa di podcast ini ketika nanti pemilu, moga-moga harapan kita lancar. Tidak ada permasalahan-permasalahan. Adapun kalau menemukan kaitan kejanggalan-kejanggalan, ini ada lembaganya. Ada lembaganya. Jadi kalau misalnya yang mengawasi KPU, ini lembaganya apa namanya nih? Bawaslu Bawaslu. Jadi Bawaslu ini berurusan dengan permasalahan. dengan permasalahan sengketa pemilu. Nah, ketika permasalahan ini dibawa nanti proses sampai kepada MK. MK Kalau itu permasalahan. sudah sampai nasionalnya. Iya. Nah, pertanyaannya begini Mbak Guru. Ini kita figur, Iya. kadang kita memilih figur berbeda saat kampanye dengan setelah jadi. Iya. Ini banyak yang Betul kejadian itu. banyak kejadian sehingga masyarakat kecewa gitu. Nah, ini gimana menyikapi figur-figur ini yang tepat untuk kita pilih nih supaya tidak mengecewakan, betul-betul membela kepentingan rakyat. Iya. Ya sebenarnya kalau saya lihat kan ini semakin pintar kita sebagai warga. Oh gitu. Jadi jangan korban karena walaupun masih rambu-rambu dilarang money politik uang. Ini apalagi kepala desa ya, sering sekali nungguin masyarakat tuh. Nungguin maghrib, isya sampai fajar, namanya serangan pelajar. Nah padahal kita berbicara itu dampaknya sangat kurang bagus ketika berbicara 5 tahun. Kalau pilkada sekarang 8 tahun. 8 tahun. Bayangkan itu 8 tahun dipimpin hanya sekian puluh ribu tapi nurani. Nah oleh sebab itu ketika menemukan hal yang kurang baik atau melenceng ini ada namanya di kecamatan Panwas. Ya, Panwas sampai ke kabupaten dan lain sebagainya. Walaupun kita sering disebutkan ketika hasil pemeriksaan atau laporan ke Panwas itu ketika sidang itu bagaimana itu fenomena ini yang jelas dengan ketokohan ini penting sekali. Dan kita makanya saya sering berbicara begini, ketika berbicara si balon calon kita dipertemukan adalah janji politik. Ya. Makanya saya sering katakan janji politik ini bukan kayak sendiri RT. Kalau jadi saya ini, seharusnya tidak begitu. Jadi minimal ya harusnya amanah, harapan rakyat ada perbaikan. Ini banyak contoh sekali ketika janji politik yang tidak bisa dilaksanakan. Sehingga kadang-kadang banyak
kejadian di masyarakat kita sendiri. Padahal kalau saya pribadi melihat ada di antara rekan kita, teman kita yang mencalonkan, banyak bertanya, karena gini, keunikannya kalau teman kita, wilayah kita tahu track recordnya, ketika dia jadi sampai dari balon sampai jadi calon, sampai sampai jadi Sampai ya, jadi. di legislatif atau apapun. Tapi minimal yang kenal itu harapan saya begini, ketika dia jadi aspiratif atau apapun masukan itu enak, bisa memberikan masukan, bahkan kasarnya bisa kita marahin Iya. kalau calon dikena. Kalau Daripada dikena. makanya lucu sekali fenomena di kita masih banyak pemilu legislatif apapun sampai kepada legislatif di kabupaten Dari dan sebagainya. legislatif. Kadang-kadang orang tidak dikenal, Iya. hanya panati-panati, pada jangan. Ini masih banyak harus ada belajar, Iya. ada belajar. Paling tidak kita mengenal karakter Iya, leluhur, kualitasnya, integritas itu sih Betul. ideal. Ideal, Nah, cuma kan kalau sudah jadi nggak tahu saya apa karena faktor kesibukan dia tidak seperti sebelum dia jadi, tidak sempat pun disempat-sempatkan untuk bertemu dengan kita gitu. Iya. Ini Betul. Kalau saya kan melihat begini Pak Rijal, tidak hanya dari ya tadi presiden, ke gubernur, ke bupati atau kota, wali kota sampai desa gitu ya, yang kades. Nah sebenarnya mah kita ini tidak usah menjadi korban kampanye yang tidak mendidik dan lain sebagainya, tapi minimal harusnya terciptalah kalau kita punya kekuatan ada MOU politik. MOU politik itu harus ke warga seperti itu. Kita mendukung Anda, dan ketika Anda jadi apa yang diperlukan untuk wilayah kita itu penting. berdasarkan visi misi mereka yang mereka sampaikan Iya. itu diikat oleh Iya. MOU. Jadi kadang-kadang kan hanya dikasih amplop udah. Nah, Itu yang paling bahaya. Yang bahaya itu yang seperti itu. Sehingga itu bisa mengakibatkan merugikan kita. Kenapa? Karena calon ini kan istilahnya dia pakai hitung dagang. Saya udah ngeluarin duit. Ya kalau berbicara pendapatan berapa sih besar pendapatan, apalagi berbicara gaji pokok. Betul. Sehingga itulah ada peluang jadi korupsi. Iya. Ya kalau di sampai akhir, kadang-kadang di tengah jalan sudah korupsi. Gitu. Ini Karena tadi dengan politik uang, politik uang. ketika saya jadi itu modal udah berapa harus kembali. Nah ini Paling yang tidak paling- harus Iya. ya kalau istilah bisnis mah udah kembali modal saja udah bagus gitu. Atau break even point Iya betul. BEP itu. Dan ini politik pun akan seperti itu. Nah ini antisipasi ini kadang-kadang masyarakatnya juga, ya saya tidak menyalahkan, tidak, cuma faktor kebutuhan juga. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, ya, jangan gara-gara 100.000 lalu kita Iya. dikorbankan gitu. Tapi nggak tahu kalau Mbak Guru pernah tidak mengalami itu gitu. Kalau saya justru banyak kedatangan tamu atau balon-balon itu saya sering dialog. Sering dialog. Dialog. Saya memberikan pembekalan kepada mereka, baik pilkades, Ya, terutama baik pilkades ya. Ya, pilkades, baik itu calon-calon ketua legislatif. Ada, kalau istilah saya itu rumusnya 4D. Apa itu? 4D itu pertama adalah dekat. D pertama deket. Artinya dekat apa? Harus kita dengan konstituen, dengan pemilih, dengan warga itu harus dekat. Dekat jangan bukan instan. Bukan. Sudah mulai di sekian tahun itu dekat itu maksudnya ketika diundang hajatan ke rumahnya, rapat, musyawarah apapun, banyak kunjungan. Pokoknya diundang saat suka maupun duka. Iya. Tuh. Ya karena gini banyak yang jadi omongan ketika udah jadi mah diundang heses. Kami buka ada yang ngomong gini ketika saya hajat juga tinggal amplop lipat bukan amplop. Iya. Jadi pemimpin Itu itu D pertama. dekat tuh. Oke. D Kedua dulur. Dulu. Saudara. Iya, saudara. Saya katakan ketika kita ingin mencalonkan, kalau saudara udah nggak ngedukung, bahaya. Jadi harus baik materi, motivasi atau bentuk apapun harus ada dukungan dari saudara.
Dan ini saudara itu bisa dikembangkan juga. Pilkades contohnya. Iya. Di wilayah dusun-dusun RT-RT manfaatkan saudara kita. Saudara kita. Saudara dari suami. Dan strategi juga ketika di wilayah itu yang saudara yang banyak harus dirangkul. Itu sangat menentukan. Nah, ada yang ketiga. Duit. Waduh, perlu juga. Perlu. Oh, saya kira nggak butuh yang begituan. Kenapa diperlukan itu? Karena gini, pada prinsip walaupun kadang-kadang pilkades kan udah ada dananya dari Pemda. Namanya kita balon kepala desa, kalau tiap malam nama tim sukses pada datang itu Minimal kopi. semalam berapa Iya. kilo, Iya. rokok berapa bungkus, Oke. bahkan jadi hati-hati di banyak kejadian. Ketika anaknya sebut tak ada kasus hukum, calon apapun, calon kades, calon legislatif, tolong bantu bagaimana anak saya Untuk diserang kasus dibebaskan. ini, minta. Terus kadang-kadang bagaimana anak saya kasus narkoba, anak saya tawuran, anak saya di rumah sakit. Coba seorang calon ngomong gini, mohon maaf nggak ada duit, nggak bakal dipilih. Jadi itu sangat penting. Gitu Ya. ya. Apalagi tadi yang diperangi harus ini namanya money politik uang, tapi tidak munafik. Itu sangat dinantikan Oleh masyarakat. masyarakat pemilih. Nah ini yang Jadi dilema juga kalau begitu. Nah, itu justru itu ya penyakit demokrasi di Indonesia. salah Penyakit satunya. ya. Ya termasuk penyakit yang udah akut. Gitu. Ya, karena sehingga tadi budget yang kita keluarkan bisa kembali sehingga dengan menghalalkan berbagai cara sehingga tidak terjerat namanya pemimpin daerah dimanapun yang terlibat menyalahgunakan kekuasaan. Nggak susah. Nggak susah. Kalau Sekarang kalau gini aja, calon itu tanpa modal sedikit pun dipilih enggak itu ya. itu memang satu-satu dilema juga sih. Kita berharap pemimpin itu amanah, sidik, patonah. Nah itu Sementara prosesnya tidak seperti itu. betul. Rasanya kalau orang tua saya bilang jauh panggang dari api berharap begitu. Iya. Gimana mau mateng orang orang jauh dari panggang gitu. Nah, dia yang keempat, apakah ini sangat diperlukan? Perlu juga. Apa itu yang dia keempat? Kalau bahasa ekstremisnya mah ada dukun. Waduh, Dukun. harus itu. Zaman modern sekarang ini Tapi- perlu yang begitu. Artinya bukan berarti dukun, kiai dan sebagainya. Artinya berdoa. Oh, gitu. Doa itu doa yang lebih apa namanya? Ujar berdoa sendiri. Doa sendiri Minta terutama restu kepada orang tua. Doa apanya itu jangan dukunnya lah. Doa. Kadang-kadang kan kita ada ketika mau pocong, kita datang ke kiai, datang ke orang tua, itu tidak munafik itu Iya. ada. Tapi yang penting kalau saya garis beda berdoa lah. Cuma kan permasalahannya saya lihat begini, bagi yang masih ini bagi calon ya, saya pernah nggak perlu saya sebut lah desa mana itu waktu dia sebelum jadi 3 bulan atau 3 bulan atau lebih sebelum pemilihan itu kebetulan saya datang ke rumah pamannya, dia minta pendapat ke saya, gimana nih baiknya ya selama kamu masih punya ibu itu kamu dekati gitu. Nah kebanyakan kan kadang-kadang ibunya dilewatin Betul, gitu. betul. Itu Tidak akan mujarab kita minta ke kiai ke dukun juga kalau tanpa ibu juga restu ibu. Jadi intinya lah keramat lah. dukun ataupun yang lain tapi minimal doa. Itu yang akan mensusah seseorang jadi Oh. pemimpin. Jadi yang perlu kita jelaskan sekarang ini dukun yang dimaksud di zaman modern begini doa supaya jangan salah kaprah gitu. Oke, kira-kira gimana Pak Indra? Masih ada yang mau bergabung? Kalau yang nonton lumayan Udah banyak. berapa yang nonton? Udah masuk banyak. Irawati juga nonton. Oh iya. Nah moga-moga ini harapan kita gini kan Ujang. Ya. Kang Ujang. Gitu ya. Nah yang jelas November sudah tidak terasa seperti ini. Ya. Bukan waktu yang Siapapun karena kita sebagai warga Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa Barat umumnya kita akan
pilkada serentak nih. Jadi pesta demokrasi Pesta untuk demokrasi. untuk wilayah ya. Jadi harapan kita di operasi ini, carilah pemimpin-pemimpin yang betul-betul amanah, yang punya visi misi kedepannya seperti apa untuk Kabupaten Bogor khususnya, Iya. termasuk untuk Jawa Barat. Jadi yang kita tidak harapkan dengan pilkada baik kabupaten termasuk provinsi ada perpecahan. Ya, tetap kita harus bersatu. Ya, harus bersatu karena para prinsip Boleh beda boleh beda pendapat. saat pelaksanaan. Setelah itu ya kita bersatu lagi gitu. Bahkan para pemimpin juga diharuskan ini ketika burung palung, jangan itu mah wilayah yang tidak mendukung saya ini sering terjadi. Itu. Justru yang tidak mendukung kita dari hati. Nah, permasalahan masih ada pemimpin yang punya prinsip seperti itu bukan wilayah saya dulu dia nggak pilih saya. Masih ada Masih yang ada, gitu. masih ada. Masih bisa ditemukan. Masih bisa. Nah, ini yang susah ini. Nah makanya kan kadang-kadang ini masih dendam-dendam. Ah. Ya. Sehingga sebenarnya termasuk di tingkat desa, ketika ada penseket-seketan ini bukan pendukung saya, bukan orang saya, di situ lahir oposisi. Oposisi itu ya apa saja, karena ke dalam kegiatan politik namanya oposisi penting buat penyeimbang. Iya. Tapi orang yang tidak ngerti itu ibarat terancam. Ini Padahal bukan begitu. Ini banyak kejadian-kejadian. salah itu. Tapi yang jadi harapan kita bersama adalah dengan harapan pilkada di Kabupaten Bogor, siapapun nanti, insya Allah kita juga di podcast kita sudah jelas dengan ada ininya. Ya. Kita ini insya Allah juga kita akan mendatangkan Sekali-sekali kita undang. Ya. sekali-sekali tim Kita dialog, suksesnya, tim sukses dan atau- kita bukan tidak mampu mendatangkan calon bupatinya ke sini. Iya. Insya Allah. Syukur-syukur dengan Ya. bakal calonnya supaya jelas visi misinya. Jangan lagi katanya gitu. Dan kedua juga insya Allah kita siapa sih kalau digaungkan nanti calon gubernur wakil gubernur bisa juga kita datangkan. Insya Allah mudah-mudahan. Oke. Nah itu kan Terima kasih, ya. terima kasih Ya. kita sudah sama-sama bertemu pada obrolan santai bareng Bang Guru. Semoga acara bermanfaat. Amin. Tapi kita waktu sekarang itu live ya mungkin belum terbiasa sehingga kita ingin dialog interaktif. Ya. Tapi minimal Ya kita akan menyajikan berbagai acara. Kita sudah kemarin sekitar proklamasi kemerdekaan. Acara kedua kemarin kita seni tembang seni sudah. Seni Bahkan tradisional. kita mendatangkan narasumber. narasumbernya. Pak Ujang dan Pak Edi. Dan Ujang Warjang. Insya Allah nanti juga kita akan mendatangkan masih banyak narasumber yang perlu dihubungi sehingga dengan harapan pemirsa pendengar itu lebih interaktif ketika ada narasumber. Kalau kita mah kan bukan sebagai pakar ya pakar hanya ada di Cikoli namanya Pak Kardi ya. Pak Kardi, Pak Karto. Saya rasa itu ya kan. Ya, sebelum ditutup silakan di di subscribe atau apa? Ya, Di komen atau pada pemirsa pendengar obrolan santai obras Mbak Guru. Acara ini jika menarik, silakan di komen jika menarik dan ada harapan ingin ada komentar, jadi silahkan like, komentar dan subscribe sehingga acara ini lebih berkembang. Insya Allah narasumber lain karena tadi kita tidak sebagai politik, sosial, ekonomi, budaya, wirausaha, kesehatan sampai kepada hiburan. Ya, jangan lupa juga dengan banyaknya subscribe kan menambah semangat kita untuk menampilkan informasi-informasi yang bermanfaat, berguna gitu. Oke, Itu saja. terima kasih. Kita tutup dengan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Haji dari Amin. Puja. Sama-sama Pak Indra. Sah? Dari Puja. Hujan. Guys di close ya. Bisa bareng menonton apa Indra?